Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu semua hanya karena kasih anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami layak menerima firman-Mu pada saat ini. Berkati urapi kami, baik hamba yang menyampaikan, juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan juga mengurapinya, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan ayat yang sangat terkenal, bahkan anak sekolah minggu pun dapat menghafalnya. Dan kita melihat bahwa Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan kasih Allah, tindakan kasih Allah kepada manusia. Dan kita melihat dalam pasal Yohanes pasal 3 ini merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi, yaitu Nikodemus. Tetapi pada saat ini kita tidak akan membahas tentang siapa itu Nikodemus, tetapi kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, yaitu kata-kata yang berada dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita mau melihat kata yang pertama, yaitu kata karena. Kata karena merupakan kata penghubung yang menandai sebab akibat atau merupakan suatu alasan. Kata karena dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menunjukkan alasan mengapa Allah begitu mengasihi dunia dengan memberikan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah mengasihi manusia disebabkan karena kegagalan-kegagalan manusia yang dimulai dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah begitu sempurna. Mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka diciptakan tanpa cacat dan celah. Adam dan Hawa, mereka merupakan lambang istilah keutuhan. Tetapi setelah Adam dan Hawa mengalami akibat pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Allah, maka gambar dan rupa Allah tersebut menjadi rusak. Hubungan antara manusia dengan Allah terputus, dan manusia membutuhkan keselamatan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Akibat ketidaktaatan manusia, Allah memberi hukuman, tetapi Allah juga memberi janji keselamatan, yaitu dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kemudian pada keturunan selanjutnya, Allah memilih satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Tetapi pada zaman Nuh, manusia semakin bertambah jumlahnya, kejahatan pun semakin bertambah di hadapan Tuhan.
dan Tuhan pun memusnahkan mereka dengan air bah. Manusia lebih memilih melakukan kejahatan. Manusia lebih memilih hidup di dalam dosa daripada memilih keselamatan dari Allah. Dan puncak kejahatan pemberontakan manusia adalah dengan membuat menara Babel. Keselamatan melalui satu keluarga pun gagal. Dalam Kejadian pasal 12, Allah memanggil dan memilih Abraham yang mengatakan kepadanya bahwa melalui dia atau melalui Abraham akan ada suatu bangsa yang besar yang akan mewarisi tanah perjanjian. Dan melalui Abraham semua kaum akan diberkati. Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dari keturunan Abraham lahirlah satu bangsa yang disebut Israel, yaitu anak-anak Yakub. Karena terjadinya kelaparan yang hebat, maka Yakub beserta keluarganya mereka pindah ke Mesir. Di Mesir, jumlah mereka bertambah semakin banyak, sehingga membuat Raja Mesir yang baru menindas Israel dengan melakukan kerja paksa. Pekerjaan yang dipaksakan memiliki motif dan sifat yang kejam, dan membuat Israel mengeluh dan berteriak, atau mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Teriak minta tolong Israel didengar oleh Allah. Kita bisa melihat dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Dengan kepemimpinan Musa, Israel keluar dari tanah perbudakan. Keluarnya Israel dari perbudakan disertai dengan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Tetapi dalam perjalanan Israel, banyak sungut-sungut yang mereka lakukan. Melalui Musa, Allah memberi 10 hukum Taurat agar ditaati dan dilakukan oleh Israel. Tetapi 10 hukum Taurat tidak mampu ditaati dan dilakukan oleh Israel. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Israel mengakibatkan terjadinya pembuangan Israel. Cara Allah membuang Israel dari tanah perjanjian, dan dengan mengutus para nabi pun tidak membuat Israel mereka berbalik kepada Allah. Hukum Taurat yang merupakan standar keselamatan manusia, tetapi manusia tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Karena kegagalan demi kegagalan manusia, Allah tidak ingin melihat ke belakang, maka Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan anugerah atau kasih karunia, yaitu pemberian hadiah cuma-cuma kepada manusia. Kemudian kata yang kedua, yaitu sehingga. Kata sehingga merupakan tindakan Allah dalam penyelamatan manusia. Allah tidak ingin manusia ciptaannya binasa karena dosa. Karena kegagalan dan keterbatasan manusia dalam menaati hukum Taurat, maka Allah melalui Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Artinya, Tuhan Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna, tanpa cacat celah. Untuk menggenapi hukum Taurat, nyawanya harus diserahkan. Itulah bentuk kasih Allah. Kemudian kita mau melihat kata yang ketiga, yaitu supaya. Kata supaya merupakan tujuan Allah dalam karya penyelamatan kepada seluruh umat manusia. Karya penyelamatan Tuhan Yesus ditawarkan kepada seluruh dunia atau seluruh umat manusia, seperti yang berada dalam kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di sini kita belajar bahwa Allah sangat demokrasi kepada manusia. Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada manusia, tetapi Allah memberikan pilihan.
karena Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan itulah merupakan keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah. Kata yang keempat yaitu setiap. Kata setiap artinya pribadi per pribadi atau pribadi lepas pribadi. Bahwa keselamatan diberikan kepada setiap pribadi yang merespon anugerah Allah dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat rencana penyelamatan terhadap umat manusia, pertama melalui satu keluarga, kedua melalui satu bangsa, yaitu bangsa Israel, dan Allah memakai Israel karena bangsa Israel merupakan teladan atau Israel merupakan mode di mana Allah menyatakan dirinya. Tetapi bangsa Israel, mereka gagal sampai mereka menolak kehadiran Yesus melalui penyaliban. Dan keselamatan yang merupakan anugerah hanya berlaku secara pribadi lepas pribadi. Jadi berbicara tentang keselamatan, tidak bicara lagi tentang satu keluarga, satu bangsa, tetapi keselamatan bicara pribadi lepas pribadi. Tetapi dalam anugerah ada tugas agung yang merupakan ucapan syukur atas anugerah tersebut, yaitu menjadi saksi yang menyampaikan Injil kepada keluarga, kepada satu suku, dan dari keselamatan satu orang bisa menyelamatkan satu bangsa, supaya tidak ada pemusnahan yang terjadi pada manusia. Tidak ada lagi yang binasa, tetapi semua melalui pekabaran Injil orang Kristen, maka semua akan memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Aplikasi bagi kita. Dari uraian yang sudah disampaikan, bagaimana cara kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita sering mengatakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Tetapi, apa yang sudah kita lakukan, terutama dalam keluarga? Kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan kepada seluruh umat manusia yang dikasihinya, lalu kita, apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang katanya kita kasihi, orang-orang yang katanya kita cintai? Contoh dalam keluarga. Ada kasih orang tua yang bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Ada kasih orang tua yang menyediakan waktu untuk anak-anaknya atau keluarganya. Ada yang mengajarkan secara langsung keselamatan kepada keluarganya. Dan ada yang memakai orang lain untuk mengajarkan Injil kepada keluarga. Ada banyak cara yang kita pakai untuk menyatakan kasih. Tetapi jangan kita berikan pilihan kepada keluarga, pilih Yesus atau tidak. Sedangkan kita sendiri sebagai orang tua, sebagai orang percaya, belum memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah adalah pengorbanan. Kasih kita sebagai orang tua juga di dalamnya ada pengorbanan. Dalam pemenuhan materi sesuai dengan kemampuan kita, menyediakan waktu untuk keluarga dan berlomba-lomba untuk menyatakan kasih itu satu sama lain. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada kami.
kasih Tuhan, di mana Tuhan berkorban bagi kami, yang menyerahkan nyawamu bagi kami. Ajar kami untuk menghargai pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau pakai kami sebagai saksi-saksi-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, untuk kami boleh menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.